ketika Jokowi memastikan diri menjabat lagi sebagai presiden pada periode kedua, dia sempat ngomong sesuatu di depan aktivis 98. Ngomongnya keren. Jokowi tidak akan segan-segan mengambil keputusan gila jika itu berkaitan langsung dengan kepentingan negara. Dia mengaku sudah tidak ada lagi beban yang dipikul. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siword. Pada saat Jokowi menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangas 2019, dia sempat membahas masalah ekonomi Indonesia yang dianggap masih belum mampu diatasi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Mulai dari birokrasi yang rumit, ekspor yang loyo, arus investasi yang seret, defisit transaksi berjalan, dan lain-lain. Jokowi bilang dia tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden di pemilu selanjutnya. Jadi, apapun yang terbaik untuk negara akan dia lakukan. Setelah itu, tercatat hampir di berbagai kesempatan Jokowi mengatakan hal yang sama. Misalnya pada saat pertemuan maraton dengan para pengusaha nasional. Di depan pengusaha yang tergabung dalam Apindo, Kadin Indonesia, dan HIPMI, Jokowi minta masukan untuk memperbaiki ekonomi nasional. Bahkan dia bilang perubahan regulasi akan dilakukan jika itu memang diperlukan. Entah itu revisi undang-undang atau mungkin mengeluarkan perpu. Pokoknya, kalau memang itu diperlukan sekali dan memang posisinya sangat penting, ya akan dia keluarkan. Jadi poin pentingnya adalah Jokowi tidak ada beban. Dia seperti kasih kode. Dia bakal ngegas apapun itu demi negara. Dan pada Juni 2019, ketika Jokowi memastikan diri menjabat lagi sebagai presiden pada periode kedua, dia sempat ngomong sesuatu di depan aktivis 98. Ngomongnya keren. Jokowi tidak akan segan-segan mengambil keputusan gila jika itu berkaitan langsung dengan kepentingan negara. Dia mengaku sudah tidak ada lagi beban yang dipikul. Dalam 5 tahun ke depan, dia tidak punya beban. Keputusan yang gila dan yang miring-miring akan dikerjakan jika memang diperlukan. Nah, pertanyaannya, apakah perkataan soal tidak ada beban dan berani ambil keputusan gila termasuk juga dalam janji menuntaskan kasus HAM? Tenaga ahli utama kantor staf presiden saat itu, Ifdal Kasim, dia mengkonfirmasi. Dia bilang itu udah pasti. Bagi Jokowi di periode kedua ini, dia ingin meninggalkan legasi yang baik untuk masyarakat. Oleh karena itu, isu-isu krusial pada periode pertama akan diselesaikan pada periode kedua. Dan salah satu isu krusial yang belum terselesaikan dengan efektif adalah penyelesaian HAM masa lalu. Dan ini jadi taruhan, semacam prestis bagi Presiden Jokowi jika dia mampu menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Misalnya kasus HAM tahun 1965, 1998, sampai kasus Wasior Wamena 2000-2003. Selain itu, dalam visi misi Jokowi dan Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, salah satu janji yang diucapkan Jokowi adalah melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Tapi menurut banyak orang, di periode pertama Jokowi, penyelesaian kasus HAM masih jalan di tempat. Pada akhir tahun 2018, Jokowi sempat bertemu dengan orang tua dan keluarga korban pelanggaran HAM yang rutin melakukan aksi kamisan di depan istana. Saat itu, keluarga korban meminta supaya presiden menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Ibu dari salah satu mahasiswa yang tewas tertembak pada November 1998, dia mengatakan dia pesimis di periode kedua Jokowi akan membuat terobosan dalam penyelesaian kasus HAM. Ini masih berita tahun 2019. Dikatakan bahwa sejak tahun 2002, Komnas HAM sudah menyerahkan 9 berkas pelanggaran berat ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Tapi sayangnya, berkas perkara itu kena pingpong, bolak-balik dari Kejaksaan Agung ke Komnas HAM dan sebaliknya. 9 kasus itu adalah peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius
tahun 1982 sampai 1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis 1997-1998, peristiwa Trisakti 1998, peristiwa Semanggi I 1998, dan peristiwa Semanggi II 1999, peristiwa Talang Sari 1989, peristiwa kerusuhan Mei 1968, dan peristiwa Wasior Wamena 2000-2003. Makanya di periode pertama pemerintahan Jokowi, dia masih dianggap belum lulus soal penuntasan kasus HAM. Kasus HAM ini memang sangat rumit. Bahkan saya rasa banyak yang pesimis kasus-kasus seperti itu bisa tuntas karena bisa menyeret banyak orang. Banyak yang memilih tidak berharap ketimbang kecewa. Yang selalu berharap ada titik terang biasanya adalah keluarga korban yang mengalami beban mental yang luar biasa. Mereka baru bisa tenang dan bernapas lega ketika ada penyelesaian. Tapi kalau saya lihat, bagi banyak orang, penyelesaian kasus HAM berat masa lalu bakal tetap jalan di tempat. Dan di akhir periode kedua Jokowi, terjadilah satu kejadian yang bikin banyak orang syok. Jokowi memberikan pangkat kehormatan kepada Prabowo belum lama ini. Inilah yang membuat banyak pihak kecewa berat, apalagi keluarga korban pelanggaran HAM. Sampai saat ini banyak yang yakin Prabowo ikut terseret dalam kasus HAM masa lalu. Salah satu yang membuat dia diberhentikan. Katanya diberhentikan dengan hormat. Sekarang kita pikir lagi, saat Jokowi bilang tidak ada beban dan akan mengambil keputusan gila demi negara. Apakah ini yang dimaksud Jokowi? Tidak sanggup menyelesaikan kasus HAM, mungkin banyak yang maklum. Tapi memberikan pangkat kehormatan, ini yang sulit diterima banyak orang. Tapi bagi Jokowi, ini seperti bukan masalah besar, meskipun banyak yang protes dan isu ini sangat panas beberapa waktu lalu. Kita mundur lagi ketika ada isu masa jabatan presiden diperpanjang sampai 3 periode, dan juga wacana penundaan pemilu sehingga jabatan presiden ditambah lagi. Katanya sih ada big data, tapi siapa sebenarnya yang memulai wacana ini? Sampai-sampai ada menteri yang ikut membahas. Rasanya tidak mungkin seorang menteri berani bahas isu sensitif kalau tidak ada izin dari yang atas. Pertanyaannya, apakah ini juga termasuk dari tidak ada beban lagi? Sehingga banyak sekali terjadi hal-hal yang di luar nalar dan mengejutkan. Kenapa di akhir masa jabatan Jokowi malah terjadi gejolak politik luar biasa? Sehingga kita bisa melihat Mahkamah Konstitusi melakukan manuver besar yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Jokowi cawe-cawe, bagi-bagi bansos secara masif, dan banyak lagi. Jokowi mengalami yang namanya hard landing atau crash landing menjelang lengser. Kesimpulannya, periode kedua Jokowi tetap meninggalkan misteri dalam penyelesaian kasus HAM. Saya tidak tahu persis bagaimana progresnya sekarang. Tapi yang pasti, aksi Kamisan tetap jalan sampai sekarang. Keluarga korban tetap meminta keadilan. Keberadaan korban yang hilang masih belum diketahui. Dan hebatnya, Prabowo berhasil menang Pilpres 2024. Jokowi malah kayak punya banyak beban, sehingga harus melakukan banyak manuver yang tidak masuk akal. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.